Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya wajah orang tua Huang Yi yang awalnya tersenyum telah menjadi jelek saat boneka iblis bumi telah muncul. Jelas dia tidak menyangka jika Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis bumi yang membuatnya ketakutan. Setelah itu, tangannya menggambar banyak orbit saat Douqi yang merah menyala tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Segera itu diaglomerasi menjadi kuali api yang berukuran lebih dari 100 kaki, mengubah langit yang menutupi kuali. Setelah itu kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api yang sangat besar. Dia dengan keras menekan ke arah tinju logam boneka iblis bumi. Pada saat ini keduanya bertabrakan. Segera kuali api yang telah dibentuk dari Douqi di dalam tubuh Huang Yi langsung pecah. Jelas dia yang hanya bintang 7 Daozong bukan apa-apa jika dihadapkan pada boneka iblis bumi yang mampu melawan bintang 9 Daozong. Setelah mundur beberapa langkah, akhirnya Huang Yi dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kekuatan bintang 7 Daozong, anak kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerah. Tetapi ternyata itu justru sebaliknya. Saat ini Huang Yi mulai menyesali keserakahan dirinya. Teman kecil ini, aku yang dulu salah dalam hal ini. Aku akan pergi sekarang. Semua inti sumsum jiwa akan menjadi milikmu, ucap Huang Yi. Jelas saat ini dia hanya bisa mundur dan mencari kesempatan di kemudian hari jika dia bersama rekan-rekannya. Segera ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Bocah, jika kau cukup berani, apakah kau berani meninggalkan namamu? Setidaknya biarkan aku yang dulu tahu siapa yang telah mengalahkanku, ucap Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan sikap padat di dalam ruang yang terdistorsi. Xiaoyan, ucap Xiaoyan dengan datar. Mendengar ini tubuh Huang Yi yang semula terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang pertama kali dia dengar ketika memasuki wilayah pil karena dia memasuki wilayah pil secara kebetulan. Di mana hari ketika Xiaoyan mengalahkan lembah sungai es. Sial, kenapa aku bertemu dengan orang yang begitu sengit setelah baru saja memasuki tempat ini? Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan kekuatan isap yang menyedot tubuh Huang Yi. Setelah melihat Huang Yi menghilang, Xiaoyan juga segera pergi ke lokasi lingkaran merah dari peta. Pada saat ini target pertama Xiaoyan adalah 10.000 pegunungan obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 area yang dilingkari merah. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dia butuhkan ada di sini, dia harus melakukan perjalanan ke sana tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia paling tidak membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam pil ini. Pada saat ini Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang lain di sepanjang perjalanannya. Tanpa orang-orang ini menghalanginya, perjalanan Xiaoyan sangat damai. Selain diserang oleh 2 binatang ajaib yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan dengan lancar. Setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, 10.000 pegunungan obat akhirnya muncul di matanya. Pada saat ini sosok Xiaoyan tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Sementara Xiaoyan sedang merenung, gelombang suara berisik dipancarkan dari bawah. Terlihat ada cukup banyak tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang sebagian terlihat di antara tenda-tenda ini. Orang-orang ini semuanya adalah pesaing dari pil gathering. Xiaoyan tanpa sadar sedikit tercengang saat melihat orang-orang ini berkerumun di sini. Para pesaing di daerah lain mulai berkelahi atau melarikan diri ketika mereka melihat satu sama lain. Namun orang-orang ini hidup bersama dengan damai. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat agak jauh dari bukit. Setelah itu, dia bergegas ke atas bukit. Anehnya tidak ada yang menghentikannya mendaki bukit. Beberapa orang menarik pandangan mereka setelah meliriknya. Kupikir lingkaran merah seharusnya juga telah digambar di petamu yang menunjukkan lokasi ini kan? Namun kalian juga harus tahu
bahwa hal-hal di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat kalian ambil hanya karena kalian menginginkannya. Ucap sebuah suara yang akrab tiba-tiba keluar dari kelompok saat Xiaoyan mendekat. Song King, kenapa dia di sini? Gumam Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar suara tersebut. Karena Song King ada di atas batu, sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah 10.000 pegunungan obat. Mata Xiaoyan menoleh ke arah pegunungan yang tampak misterius di bawah penutupan kabut. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak binatang ajaib dalam 10.000 pegunungan obat. Selain itu, yang memimpin binatang ajaib ini adalah binatang terkuat yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat ke-8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar 10.000 pegunungan obat ke dalam guanya. Di antara mereka termaksud banyak item pada daftar tugas yang kami butuhkan. Ucap Song King berdiri di atas batu besar melihat sekelilingnya dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Menjadi anggota Menara Pil, pemahamannya tentang alam pil jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pada saat ini banyak keributan terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song King. Bahkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Binatang ajaib yang setengah kaki di peringkat 8, kekuatan bertarung itu pasti akan sebanding dengan ahli Daozun sejati. Tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merampas benda dari mulut binatang buas ini. Di bawah binatang buas itu ada banyak binatang ajaib yang kuat. Jika kita bertindak gegabah, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali kalian mencapai puncak kelas Daozun. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita semua bekerja sama satu sama lain dan menangani binatang buas ini. Ucap Song King. Setelah beberapa saat ragu, mereka semua akhirnya perlahan mengangguk setuju. Meskipun mereka mengangguk, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Aku tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang satu sama lain. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani oleh upaya gabungan dari yang lain. Apakah kalian setuju? Ucap Song King secara alami menyadari apa yang dipikirkan orang-orang berpengalaman ini. Akhirnya Song King tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Pada saat ini, Xiaoyan berpikir sejenak saat melihat mereka. Dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Dia melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Mata Xiaoyan segera menyipit saat dia memelototi orang ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kita akhirnya bertemu lagi. Orang yang dapat menyebabkan Xiaoyan mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami adalah pemimpin sekte muda dari sekte Suan yang mendalam, yaitu Chen Xian. Pada saat ini ada dua tetua di belakang Chen Xian. Kedua orang tua ini juga adalah alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Ucap Xiaoyan mengerutkan alisnya. Saat dia mempelajari kedua pria tua itu, yang kemungkinan berada pada bintang 9 Daozong. Hahaha, Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Ucap Chen Xian tersenyum. Pada saat yang sama, mata Xiaoyan tenang saat melihat senyum sinis Chen Xian. Setelah itu dia melirik ke kedua pria tua yang mengikuti dari belakangnya. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah menurutmu itu tidak cukup? Ucap Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan dengan lembut tertawa. Xiaoyan perlahan mengangguk. Tetapi aku pikir itu sudah cukup. Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Senyuman garang melintas di wajah kedua lelaki tua di belakangnya. Segera mereka mengambil langkah maju. Pada saat ini, perubahan yang tidak terduga ini segera menarik perhatian semua orang di atas bukit. Namun tidak ada yang berani campur tangan. Saat ini rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melirik kedua pria tua itu dengan senyum garang. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun Chen Xian agak terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa menjatuhkannya. Bunuh dia! Teriak Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiaoyan.
Dimengerti. Kedua tetua segera mengikuti perintah Chen Xian. Daoqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar merasa agak tertekan. Xiaoyan menyipitkan matanya, lengannya perlahan terentang dari lengan bajunya. Nyala api hijau giok bergetar di sekitar jari-jarinya seperti roh. Hahaha, jadi ini saudara lelaki Chen Xian. Tepat ketika kedua belah pihak akan bertarung, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Segera semua orang melihat Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song Qing, jelas keduanya saling kenal. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Wah, tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song Qing di sini." Song Qing tersenyum, matanya beralih ke Xiaoyan di samping. Jelas dia tahu bahwa ada konflik antara Chen Xian dan Xiaoyan. "Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua?" ucap Cao Ying memandang Xiaoyan dengan penuh minat. Setelah itu dia memandang Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis, "Aku punya dendam dengan orang ini," ucap Chen Xian tidak berani meremehkan Cao Ying. "Hahaha, Xiaoyan, kenapa kau selalu membentuk permusuhan di semua tempat?" Ekspresi menggoda muncul di wajah menarik Cao Ying saat dia berjalan menuju Xiaoyan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat," ucap Xiaoyan tertawa dan menjawab dengan santai. "Apa katamu?" Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiaoyan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. "Baiklah, karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kalian datang karena item tugas di 10.000 pegunungan obat kan? Tempat ini tidak bagus. Meskipun kemampuan kalian cukup kuat, mustahil kalian merebut sesuatu dari tangan seorang elit Daozun. Oleh karena itu, aku menyarankan kalian semua untuk sementara waktu mengesampingkan dendam kalian. Bergandengan tangan dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah pegunungan 10.000 obat ini," ucap Cao Ying. "Hahaha, Ying benar. Saat ini tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan item tugas mereka. Pada saat itu, kami akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi," ucap Song Qing tersenyum setuju saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiaoyan, namun dia secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di samping sejak Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Namun jelas dia tidak bisa mengabaikan saran dari Cao Ying dan Song Qing ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam memelototi ke arah Xiaoyan. "Kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying," ucap Chen Xian. "Hahaha, saudara Chen Xian sangat murah hati," ucap Song Qing tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan tersenyum. "Saat ini, kami juga membutuhkan bantuan. Karena kita saling mengenal, kau harus mengikuti kami. Saat kami mengalahkan binatang buas itu, kau juga akan bisa mendapatkan sesuatu." Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar terangkat sampai sederet ejekan samar muncul setelah mendengar kata-kata dari Song Qing. "Lupakan, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing," ucap Xiaoyan meninggalkan mereka. Pada saat ini, Song Qing terkejut saat melihat Xiaoyan menolaknya. "Xiaoyan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah menurutmu kau bisa membunuh binatang buas itu sendirian?" ucap Song Qing tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiaoyan berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Cao Ying di samping juga terkejut dengan keputusan Xiaoyan. "Hahaha, saudara Song, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberikan wajah seperti itu. Kau sedang memikirkannya tetapi dia tidak menghargainya." Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Chen Xian saat dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini ekspresi kejam juga melintas di wajah Song Qing ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiaoyan tidak memberinya wajah di depan Cao Ying. Ini jelas menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Pada saat ini Chen Xian memberi kode kepada dua tetua itu untuk langsung menyerang Xiaoyan.
Dan segera dua tetua itu langsung menyerang dengan ganas. "Bocah, apakah kau hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior?" Ekspresi ganas melintas di mata kedua pria tua itu saat mereka menatap ke arah Xiaoyan dari dekat. Segera tangan keduanya menembus tubuh dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, punggung Xiaoyan perlahan memudar. Bayangan, ekspresi kedua lelaki tua itu segera berubah setelah melihat ini. Angin dari tinju mereka bergetar dan hanya menghancurkan sebuah bayangan. Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, tubuhnya melesat ke belakang. Namun ruang di belakangnya tiba-tiba berubah saat sosoknya bergerak untuk mundur. Sosok Bora muncul dari distorsi itu dan api hijau giok melilit tinju sosok itu. Itu merobek langit seperti kilat dengan keras tumbuh lebih dekat ke punggung Chen Xian. Angin tajam dan panas yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian menyebabkan hatinya terasa dingin. Segera tinju api tiba-tiba datang dan mendarat dengan keras di atas kipas logam. Dengan tabrakan itu, keduanya jelas langsung mundur beberapa langkah. Pada saat ini Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Tidak ada yang mengira Xiaoyan berani memukul Chen Xian. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dibunuh oleh Xiaoyan. Saat ini beberapa kejutan juga melonjak ke wajah Song Qing di kejauhan. "Bocah, kau mencari kematian," ucap kedua tetua itu dengan marah ketika melihat Chen Xian memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. "Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian," teriak Chen Xian dengan marah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Namun hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya menyebabkan mereka berdua menjadi takut. Pada saat itu mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte tersebut. Jika Xiaoyan menyelinap pergi lagi, kemungkinan Chen Xian akan kesulitan untuk tetap hidup. Dan pada saat itu, mereka berdua pasti akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte tersebut. "Kau telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini setara dengan telah menyinggung sekte Suan yang mendalam." Ekspresi pria tua itu gelap saat dia menatap Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang serius. "Hahaha, dengan hanya kau sendiri, kau tidak akan bisa menghentikanku," ucap Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya saat dia melihat orang tua itu yang bertingkah seperti sedang menghadapi musuh besar. "Penatua baik, mengapa kau tidak langsung membunuh bajingan ini?" Chen Xian yang jaraknya tidak jauh berteriak dengan nada suara yang ganas sementara lelaki tua itu ragu-ragu. Orang tua itu hanya bisa mendesah pelan setelah mendengar teriakan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang besar sepanjang 5 kaki telah muncul. Segera ujung bilanya diarahkan ke Xiaoyan. Namun ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam pria tua itu. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia menghilang dengan cara yang aneh saat suara gemuruh telah muncul. Tepat ketika serangannya akan menyerang Xiaoyan, seketika penguasa hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul ketika bilanya menembus ruang itu langsung memblokirnya. Sial, orang tua itu hanya bisa mendengus dingin saat melihat serangan Xiaoyan. Apa yang dia anggap merepotkan untuk ditangani adalah kecepatan Xiaoyan. Jika itu adalah bentrokan yang langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua Daoqi di tubuh Xiaoyan dalam 10 pertukaran. Jelas kekuatannya yang berada pada bintang 9 Daozong tidak bisa dianggap remeh. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan Daoqi di dalam tubuhnya melonjak keluar saat ini. Setelah itu ki tajam dan dingin ditembakkan ke segala arah, menyebabkan beberapa distorsi mulai muncul. Namun ketika hendak bertabrakan dengan pedang besar itu tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Saat ini tangan Xiaoyan yang lainnya dengan cepat membentuk serangkaian segel yang mempesona. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, ucap Xiaoyan dengan dingin berteriak di dalam hatinya. Melonjaknya Daoqi di dalam tubuh Xiaoyan
juga menyebabkan auranya naik saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penguasa Beratsuan juga dengan cepat meningkat. Akhirnya pedang itu bertabrakan dengan keras dengan pedang besar yang terang di depan mata orang tua yang tertegun. Sial, bagaimana kekuatan bocah ini bisa melonjak begitu cepat? Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang dikirimkan ke tangannya. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati lelaki tua itu, kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa Beratsuan tiba-tiba meletus sekali lagi. Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin setelah memaksa mundur tetua itu. Kau mencari kematian. Setelah melihat Xiaoyan berani menyerbu, tetua lainnya yang melindungi Chen Xian mengungkapkan ekspresi cekung saat dia berteriak dengan marah. Namun teriakannya baru saja terdengar ketika sosok manusia berwarna perak muncul di depannya. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu menghampirinya. Tinju logamnya diayunkan menciptakan badai yang mengganggu tetua sekte Suan yang mendalam ini. Apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Ekspresi wajah Chen Xian berubah drastis setelah mendengar kata-kata Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang api misterius. Keganasan juga melonjak di wajah Chen Xian saat ini. Tangannya gemetar dan itu membentuk-bentuk pedang. Setelah itu dengan kejam diretas di kepala Xiaoyan. Seketika ekspresi dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat dalam menghadapi pembalasan sengit dan kejam dari Chen Xian. Tangan Xiaoyan meringkuk menjadi bentuk cakar saat nyala api hijau giok melonjak keluar. Ini segera berubah menjadi sarung tangan api yang melilit tangan Xiaoyan. Pada saat ini tinju dan telapak tangannya bertabrakan saat angin bersuhu tinggi menyapu. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Enyah, angin tajam pada bilah api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan Glazed Lotus Heart Flame. Sesaat kemudian, kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangan Xiaoyan seperti air banjir. Pertahanan Doqi di dalam tubuh Chen Xian hancur di bawah kekuatan ini. Dan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Sesaat kemudian, tubuh Chen Xian mulai runtuh, jelas serangan Xiaoyan telah membuatnya terluka parah. Pada saat ini banyak tatapan di bukit memandang Chen Xian, yang tampak sangat sengsara setelah pingsan di tumpukan debu. Semuanya diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka beralih ke Xiaoyan dengan ketakutan. Serangan ganas Xiaoyan jelas membuat mereka ketakutan. Pada saat yang sama, tatapan Song Qing dan Chao Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Namun Xiaoyan tetap bertingkah acuh tak acuh. Dia sudah berniat membunuh Chen Xian, jadi dia tidak akan mengurungkan niatnya tersebut. Xiaoyan, jika kau berani membunuhku, sekte Suan yang mendalam pasti tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Chen Xian yang sudah terluka parah. Wajah Chen Xian langsung menjadi pucat saat melihat Xiaoyan mengabaikan ancamannya. Ketika kau bereinkarnasi di kehidupanmu yang selanjutnya, kau harus memikirkan tentang konsekuensi dari perbuatan jahat, ucap Xiaoyan dengan ekspresi ganas melintas di sudut mulutnya. Segera penguasa Beratsuan di tangannya diayunkan dan menabrak kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Xiaoyan benar-benar tanpa ampun. Jelas dia bermaksud mengambil nyawa Chen Xian dengan serangan penguasa Beratsuan ini. Pada saat ini Chen Xian hanya bisa memandang penguasa api hijau giok dengan pasrah. Berhenti! Sebuah teriakan tiba-tiba meledak di samping telinga Xiaoyan seperti guntur sementara penguasa Beratsuan itu diayunkan. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar teriakan ini. Namun dia terus mengabaikannya. Sebaliknya kecepatan penguasa Beratsuannya jauh meningkat. Perisai api lumpur misterius. Orang yang berteriak sebelumnya juga tampaknya menyadari bahwa kata-katanya tidak berguna melawan Xiaoyan. Oleh karena itu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur setelah berteriak. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar saat ini. Segera ledakan terdengar dengan tanah melonjak seperti air yang menggenang. Hal yang mengejutkan adalah tanah itu bercampur dengan api kuning tua. Saat ini, orang bisa melihat perisai tanah berguncang dengan keras ketika penguasa berat itu mulai jatuh.
Pada saat ini orang yang menghentikannya untuk membunuh Chen Xian tidak lain adalah Song Qing. Xiaoyan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita. Kita tidak bisa membunuhnya. Apakah tindakanmu ini merupakan upaya untuk menghentikan kami lolos seleksi ini? Ucap Song Qing. Berdasarkan apa yang kau katakan, apa hanya dia yang diizinkan membunuhku? Ucap Xiaoyan tertawa saat mendengar ini. Jelas setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Song Qing menjadi marah. Namun dia menekan amarah, dia sadar jika dia bertarung sekarang, itu akan menghambatnya untuk berhasil dari alam pil ini. Baiklah, kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di pil gathering. Ucap Song Qing. Mungkin dia bukan tandingan Xiaoyan dalam hal kekuatan bertarung, namun dia sangat percaya diri dalam hal penyempurnaan pil. Pada saat itu dia akan memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapannya. Saat ini kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian yang telah dibuat pingsan oleh Xiaoyan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. Brengsek, kau telah menghancurkan nadi pemimpin sekte junior. Penyelidikan ini segera menyebabkan kemarahan melintas di mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan memelototi Xiaoyan seperti singa ganas saat mereka meraung. Vena adalah jalur penyaluran terpenting bagi setiap praktisi Daoqi. Jika ada masalah yang terjadi pada mereka, itu bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi sampah yang tidak bisa berlatih Daoqi. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pembuluh darah seseorang, itu bergantung pada seberapa serius lukanya. Saat ini pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiaoyan. Jelas kesempatannya untuk pulih dari cedera serius sangat kecil. Ekspresi Song Qing juga sedikit berubah ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menyerang dengan begitu kejam. Hal-hal sudah menjadi seperti ini dan tidak ada yang bisa memulihkan situasi. Putusnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Kau mungkin dapat meminta bantuan dari menara pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Ucap Cao Ying. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang ditugaskan kepada kami untuk menemukan dan lolos seleksi ini. Mata cantik Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Bolehkah aku tahu jika Tuan Xiaoyan tertarik? Jika semua orang bersama kami akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu. Ucap Cao Ying lagi. Ekspresi Song Qing di sampingnya berubah ketika dia mendengar Cao Ying. Dia dengan lembut berkata, saat ini Xiaoyan telah menyinggung sekte Suan yang mendalam. Jika kita mengundangnya, kemungkinan kita akan menyinggung kelompok Chen Xian. Ucap Song Qing. Terima kasih atas undangannya Nona Cao Ying. Namun aku terbiasa berkeliaran sendirian. Dan aku tidak suka membentuk kelompok. Oleh karena itu, aku minta maaf. Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar saat dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan menyapu ini, pori-pori di seluruh tubuh Xiaoyan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Mungkinkah itu ilusi? Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia baru saja akan menarik pandangannya yang berkeliaran ketika matanya tiba-tiba menyipit. Tempat di mana mata Xiaoyan terfokus berada di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sudut mulut pria ini perlahan terangkat menjadi senyuman aneh setelah merasakan tatapan Xiaoyan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Daozun. Pil gathering ini memang tempat yang penuh dengan ahli tersembunyi. Tidak disangka ada keberadaan yang begitu kuat. Gumam Xiaoyan. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Dan dia mengembalikan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan 10.000 obat. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiaoyan adalah energi padat di dalam pegunungan ini.
Pada saat ini Xiaoyan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia mengerutkan alisnya saat dia menyapu matanya ke semua tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini yang paling menakutkan ada di arah timur laut. Jika aku menebak dengan benar, aura di arah timur laut pasti yang terkuat dalam pegunungan ini. Ini harus menjadi binatang pamungkas dari 10.000 pegunungan obat yang Song King telah sebutkan. Gumam Xiaoyan, binatang ajaib dengan setengah langkah kaki ke peringkat ke-8. Eksistensi seperti itu jelas sangat kuat. Selain itu, binatang ajaib yang bisa mencapai peringkat seperti itu jelas bukan monster biasa. Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Sebelumnya Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Sekarang yang bisa aku lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihat-lihat. Mata Xiaoyan melihat ke arah timur laut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Pada saat ini semakin dalam Xiaoyan berkelana ke 10.000 rentangan obat. Semakin kuat pula aura dari binatang ajaib yang hadir. Dia juga merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai level peringkat 7. Dengan kata lain, ada total 3 binatang ajaib kelas Daozong di gunung ini. Selain 3 aura ganas ini, Xiaoyan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes dari gunung. Jelas pemilik aura ini harus menjadi pemimpin gunung ini. Ini memang sangat kuat. Apalagi dari keganasan yang merembes dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Gumam Xiaoyan. Setelah beberapa saat ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di dahan pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas dalam-dalam dari aroma tenang dan perlahan-lahan menyebar dari udara. Ini adalah aroma pil Soul Serum. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus dalam-dalam. Sukacita jelas melintas di matanya. Pil Soul Serum ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan sumsum jiwa inti. Benda ini sangat langka. Tidak disangka dia bisa menemukannya di sini. Terlihat ada sungai kecil di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu daerah sekitarnya. Sesaat kemudian dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari binatang ajaib. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Masalah ini luar biasa. Mustahil bagi binatang ajaib lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti pil Soul Serum. Itu pasti bersembunyi di sini. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada binatang ajaib yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Namun kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari binatang ajaib 10.000 pegunungan obat. Jika kecelakaan terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak binatang ajaib terlepas dari seberapa kuat dia. Apa itu? Xiaoyan ragu-ragu saat tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat di kejauhan. Sisiknya seukuran telapak tangan, mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Setelah merenung sebentar, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit. Sisiknya berwarna biru. Garis-garis di atasnya persis seperti bentuk ular. Terkadang, pola harimau bercampur di dalamnya. Jika aku telah menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi pil Soul Serum ini seharusnya merupakan afinitas air yang sangat langka dari binatang ajaib. Ular macan air misterius. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi binatang ajaib yang tersembunyi. Binatang ajaib ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk mengatasinya. Mata Xiaoyan menyapu setelah dia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di dalam kolam yang dalam. Setelah itu dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Segera dia mengambil pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan air mabuk.
Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat bagi binatang ajaib air. Efek dari cairan yang diminum ini sangat luar biasa. Bahkan binatang ajaib tingkat 7 akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Untuk mendapatkan pil Soul Serum, aku hanya bisa mengorbankan benda ini, ucap Xiaoyan dengan hati-hati menguburkan pohon abadi awan air mabuk di bawah tanah. Tempat di mana pohon itu terkubur jelas agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiaoyan sadar bahwa kecerdasan monster peringkat 7 tidak lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jaraknya saat ini agak jauh, Xiaoyan yakin bahwa binatang itu akan terpancing. Setelah mengubur pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Xiaoyan bergerak dan dia melompat ke pohon yang sangat besar untuk bersembunyi. Setelah 1 jam penantian yang panjang, tiba-tiba suara gelombang kecil air muncul di dalam hutan yang sunyi ini. Wah, apakah ini akan berhasil? Ucap Xiaoyan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Xiaoyan sedikit mengangguk saat melihat binatang ajaib itu mulai muncul. Itu mungkin tampak cukup kecil, tetapi jika itu memasuki metode pertempuran, kemungkinan besar ukurannya akan membengkak hingga 100 meter. Pada saat itu hanya dengan mengayunkan ekornya saja dapat membuat seluruh gunung berterbangan. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun dia telah mengendus aroma yang sulit ditolak, dia tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam dalam, tiba-tiba dia melebarkan mulutnya yang besar dan cahaya biru muncul dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil Soul Serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini, barulah dia mengayunkan ekornya. Tubuhnya tergesa-gesa di udara saat dia dengan cepat bergegas ke hutan. Setelah menyerap pohon jebakan Xiaoyan, dia langsung terbang kembali ke kolam yang dalam. Melihat ini, Xiaoyan diam-diam tertawa ketika dia bersembunyi di antara cabang-cabang pohon. Setelah beberapa saat, tubuh naga macan air misterius tiba-tiba mengisyaratkan perasaan mabuk. Setelah memastikan binatang ajaib itu benar-benar mabuk, Xiaoyan bergegas mengambil pil Soul Serum ke dalam kotak giok dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dia langsung meninggalkan tempat ini. Dia tahu meskipun efek buah awan air sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar dia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, maka ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejar. Setelah beberapa saat, ternyata prediksi Xiaoyan terbukti benar. Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan keras bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiaoyan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Jelas ular macan air misterius sedang melepaskan amarahnya. Pada saat ini, terlihat ada aula yang dibangun dengan bebatuan besar yang berdiri di atas gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. 2 binatang besar menjaga aula besar itu. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. Nona, apakah kau sudah cukup makan? Raungan marah yang berisi sakit hati yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari dalam aula besar. Kedua binatang ajaib di pintu masuk aula mengangkat mata mereka saat mendengar raungan ini. Segera mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Di bagian terdalam dari aula batu yang sangat besar adalah lapangan yang sangat luas. Saat ini lapangan ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi. Jika Xiaoyan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan segera tercengang. Salah satu dari ramuan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun mereka sama umumnya seperti kubis di tempat ini.
Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara banyak harta karun alam ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tetapi dia memberikan perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun pria besar ini yang tampak sebagai makhluk luar biasa sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis saat ini. Terlihat sosok kecil yang cantik telah mengambil apa yang tampak seperti ramuan obat yang luar biasa langka. Setelah itu dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan cara yang biasa saja. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit yang berdarah. "Hei, untuk apa kau melolong? Dasar cerewet! Setelah aku makan sampai kenyang dan menemukan orang yang aku cari, aku dengan sendirinya akan membawa kau keluar dari tempat ini," ucap sosok kecil itu bergumam saat dia makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Scene berganti di tempat Xiaoyan. Setelah melarikan diri dan menyembunyikan auranya, saat ini Xiaoyan sudah berada di dekat tengah gunung. Area yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang pekat. Selain itu, Xiaoyan juga bisa merasakan aura yang sangat kuat dari dalam kabut tebal ini. Sekarang yang bisa aku lakukan hanyalah diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah aku bisa mencuri item tugas yang aku butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin akan sedikit sulit untuk secara paksa merebut mereka, ucap Xiaoyan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang terlihat sebagian saat dia merenung pada dirinya sendiri. Xiaoyan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Namun ketika dia baru saja akan bergerak, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Daoqi. Xiaoyan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung terkejut. "Mungkinkah itu kelompok Xiaoying?" ucap Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Xiaoying. Sebaliknya itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan dan dia memasuki puncak pohon yang ditutupi dengan dedaunan hijau yang subur. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan cekung muncul di mana pandangannya bisa mencapai. Saat ini ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka. Dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya, mereka jelas kelompok Xiaoying. Ruang ini, mata Xiaoyan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya melihat distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin saat melihat ini. Dia telah melihat hal ini sebelumnya yang telah digunakan Old Mugu untuk menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasi. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiaoyan tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Xiaoying. Apakah pria berpakaian hitam itu? Hati Xiaoyan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Pandangannya beralih ke cekungan cekung dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song Qing dan Chao Ying adalah orang-orang yang berpotensi dalam memperebutkan tempat juara di Pil Gathering kali ini. Bagaimana jika kedua orang ini terbunuh? Pikiran ini terbang di dalam hati Xiaoyan saat syok tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam itu benar-benar keji. "Tuan, apa yang kau maksud dengan ini? Apakah kau berencana menyerang kami semua di sini?" Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam tersebut. Song Qing saat ini sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam.
Namun orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song King, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Pada saat ini Cao Ying juga berada di samping Song King. Namun saat ini dia sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melebihi orang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dua pemuda jenius dari Menara Pil. Hahaha, reputasi ini memang luar biasa. Namun aku hanya menggunakan taktik seperti itu untuk tempat juara. Senyuman aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam itu saat dia berbicara meski telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah aku tahu siapa senior ini? Apakah kau tidak takut Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kau membunuh kami di sini? Mata cantik Cao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Hahaha, semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya. Ucap pria berpakaian hitam itu tertawa sambil melihat ke arah Cao Ying. Bukankah kau sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini. Apakah menurutmu kami takut padamu? Ucap Song King dengan marah berteriak. Senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah membumbung ke langit dengan pilar darah berwarna merah cerah. Perubahan yang tiba-tiba tak terduga ini menyebabkan Song King dan Xiaoyan yang telah bersembunyi menjadi terkejut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya segera menjadi mayat. Kelompok Cao Ying dan Song King sekarang terkejut dengan perubahan yang tidak terduga ini. Segera Daoqi keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di tengah. Xiaoyan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang yang bersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya sepertinya mereka benar-benar satu kelompok dengan pria berpakaian hitam itu. Siapakah orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang dari Menara Pil. Akhirnya ada beberapa orang di sini yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka dari cincin penyimpanan dan dengan cepat menghancurkannya. Ruang angkasa menjadi terdistorsi dan mereka akan melarikan diri. Sudah kubilang, tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Pria berpakaian hitam itu yang tidak menyerang tersenyum saat melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang akan melarikan diri dari alam pil. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa mencubit para alkemis itu ke dalam kelompok darah dan daging yang kabur. Mendistorsi ruang. Orang ini memang seorang elit Daozun. Mata Xiaoyan menyusut saat melihat pria berpakaian hitam ini turun tangan. Pada saat ini, pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song King, Cao Ying, dan 2 sesepuh dari sekte Suan mendalam yang membawa Chen Xian juga ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Daozong. Oleh karena itu, selusin sosok hitam mengalami kesulitan memakannya ketika mereka berkumpul bersama. Yang bisa dilakukan sosok itu hanyalah mengelilingi mereka. Namun dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Pada saat ini ekspresi Song King jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Apakah senior berniat membunuh kami semua?
Cao Ying yang biasanya memasang senyum mempesona di wajahnya saat ini memasang ekspresi hijau pucat. Hahaha, aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika kau dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar kau akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa menara pil berikutnya. Sayangnya itu tidak mungkin. Ujar pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap ke arah Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu dia perlahan maju selangkah. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya tertuju pada pohon besar tempat Xiaoyan bersembunyi. Xiaoyan diam-diam bergumam, "Sial, ini buruk. Keluar!" Sebelum Xiaoyan bisa mundur, kekuatan isap yang menakutkan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Sosok Xiaoyan ditarik ke depan lebih dari selusin meter. Baru setelah itu dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang ruang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.